Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian yang kekasih, minggu lalu saya masih membaca Matius 19 ayat 28. Pernyataan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dan khotbah ini sebenarnya lanjutan dari apa yang saya sampaikan pada waktu Paskah, yaitu mengenai rahasia kebangkitan. Kita masih meneruskan, saudaraku, pelajaran ini. Saudara, sebagai manusia, kita harus memiliki jangkauan pandang yang berbeda dengan hewan. Hewan filosofinya adalah makan minum besok mati, tanpa logika, tanpa nalar, tanpa pikiran. Itu yang dikatakan Paulus. Kalau berdasarkan pertimbangan manusia, aku sudah melawan binatang buas di Efesus. Binatang buas itu bisa menunjuk orang-orang yang serakah, yang hidup untuk kesenangan dunia, dan Paulus bisa ikut berkompetisi, berkonkurensi untuk itu, bersaing untuk itu. Atau berlaga sebagai gladiator, supaya terkenal, disaksikan oleh banyak orang, oleh jumlah massa yang besar. Apa artinya bagiku kalau orang mati tidak dibangkitkan? Tetapi yang benar ada kebangkitan. Jangkauan pandang manusia tidak boleh hanya tertuju pada kehidupan hari ini. Nah, terus terang Bapak Ibu, mari sadar. Oleh karena cara berpikir nenek moyang kita, orang tua kita yang tidak mengenal kebenaran, oleh karena pengaruh dunia sekitar kita, kita ikut terpenjara dengan jangkauan berpikir yang pendek. Yang bisa dikalimatkan, mari kita makan minum sebab besok kita mati. Ya, memang tidak dibahasakan demikian. Tetapi perilaku manusia pada umumnya demikian. Hampir semua manusia perilakunya demikian. Hampir semua orang terpenjara oleh apa yang ada di lingkungannya. Hal ini disebabkan mata penglihatan manusia pada umumnya hanya tertuju kepada apa yang ada di sekitarnya. Lebih tepatnya, saudaraku, jangkauan pandang manusia hanya pada yang ada di permukaan bumi ini.
Ya memang bumi ini sangat luas saudaraku, luas sekali. Tapi apa artinya bumi ini dibanding jagat raya yang tidak terbatas? Piciknya manusia dengan jangkauan pandang yang hanya ada di permukaan bumi ini, saudara, membuat manusia menjadi kerdil. Tidak mampu memahami kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan Allah yang disediakan bagi orang percaya. Memang bumi ini luas, memang bumi ini luas. Dan yang kelihatan ini indah. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tidak menempatkan hati di bumi ini. Di permulaan pemberitaan firman atau pengajaran yang Yesus sampaikan yang dikenal dengan khotbah di bukit. Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Yesus sudah menekankan bagaimana kita seharusnya memindahkan jangkauan pandang kita, saudaraku. Ya. Betapa indahnya hidup ini kalau kita bisa memindahkan jangkauan pandang kita. Ya, betapa indahnya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya sadar bahwa hanya orang-orang yang benar-benar berani, orang yang benar-benar nekat yang bisa memindahkan jangkauan pandang. Saudara tahu di Perjanjian Lama, siapa yang nekat memindahkan jangkauan pandangnya? Dialah yang disebut sebagai bapak orang percaya, Abraham. Abraham mencari negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 8, 9, 10 dan ayat-ayat berikutnya. Abraham hidup di perjanjian lama. Tetapi Abraham sudah memiliki jangkauan pandang begitu hebat. Luar biasa, saudaraku. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ibrani 11 ayat 8. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hebat. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Dijanjikan untuk keturunannya maksudnya. Seolah-olah di suatu tanah asing. Itu bukan negeri yang dimaksud oleh Allah. Sampai hari ini banyak orang Kristen pikir tanah perjanjian itu yang sekarang lagi diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Alkitab berkata, karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu. Dijanjikan untuk keturunannya, bukan untuk dirinya, bukan untuk Ishak dan Yakub. Dan ia tinggal di kemah. Dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, yang lain. Nah dulu saya bertahun-tahun juga memahami tanah perjanjian itu ya itulah Kanaan. Yang sekarang jadi objek wisata yang disebut Holy Land. Padahal Holy Land kita itu Yerusalem baru, saudara. Dan kita membaca, ia diam di tanah itu, saudaraku, seakan-akan orang asing. Ayat ini mau menunjukkan ini bukan tanah yang sedang kutuju. Bukan. Ini hanya untuk keturunannya yang kelak akan diam di situ. Akan melahirkan Mesias, ya saudara.
dan akan menjadi tanda bagi semua bangsa di dunia bahwa memang Allah yang benar itu Allah Israel. Dan bangsa itu bangsa pilihan yang dari bangsa itu lahir juru selamat, lahir utusan Allah yang benar. Maka sampai hari ini saudara, di atas tanah Israel itu tidak pernah ada negara yang pernah berdiri. Walaupun sudah 2.500 tahun lebih ditinggalkan oleh penduduknya. Tidak pernah ada negara yang bisa berdiri di situ. Maksud saya negara yang dibangun oleh bangsa lain. Kalau keluarga Makabius pernah membangun kerajaan itu, kerajaan itu hanya sementara waktu lalu dipunahkan oleh kekuatan Roma pada awal abad 1. Saudara, Abraham ini seorang musafir. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dia tinggal di kemah saja dengan Ishak Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham saja benar-benar berjiwa musafir. Dan saya tidak mengerti kalau hari ini banyak orang Kristen bicara mengenai berkat Abraham itu apa? Berkat Abraham itu asumsinya itu berkat jasmani. Padahal Abraham sendiri tidak mempersoalkan berkat jasmani. Memang Abraham diberkati kan, Abraham memang menjadi sahabat Allah yang sedang memikul, memuat rencana Allah, Allah pasti menyertai. Berkat Abraham itu sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karenanya semua bangsa diberkati. Nah itu Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Ya. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. No, Abraham saja sudah memiliki jangkauan pandang itu. Nah, kita ke orang Kristen yang jelas saudaraku sekalian, orang-orang yang dinyatakan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kok masih loh terperangkap dengan pola pikir seakan-akan bahwa hidup itu hanya sekali di sini, di bumi ini. Hidup yang sesungguhnya nanti. Di sini kita hanya persiapan. Seperti Abraham terus dalam pengembaraan sampai mati. Demikian pula kita. Ayo kita berubah saudaraku. Dalam iman, Abraham, Ishak, Yakub telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ini iman. Ini iman. Saya mau ucapkan satu kalimat yang penting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya harap bisa mengalaminya. Ketika kita setia mengikut Tuhan Yesus, kita berjalan di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus, tidak dibahagiakan oleh dunia ini. Nanti akan tergambar, saudaraku, gambar dari kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada gambar. Akan tercetak gambar itu. Itulah sebabnya Yesus di khotbah di bukit mengatakan apa? Di awal pengajarannya. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Ada gambaran di sini dan itu tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa dibuat-buat.
direka-reka jadi fantasi, tidak ada. Itu akan tergambar dan permanen, ajak, melekat, dan makin hari makin jelas. Kalau malam hari kita berbaring, kita merenung, aku akan melihat negeri itu. Kita bahagia. Saya kemukakan kemarin, saudara, pada waktu minggu ini, ya, saya pernah pergi ke New Zealand. Ya. Wah, itu pemandangannya memang very beautiful. Saya tidak tahu apakah saya berkesempatan lagi ke sana. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah sama sekali. Saya membayangkan tuh, kerajaan Tuhanku jauh lebih indah dari itu. Kadang-kadang saya di depan layar monitor saya yang 24 in, ya saudara, besar. Saya mencari gambar-gambar yang bagus, pemandangan alam yang bagus. Saya amati, saudara, saya menikmati sambil duduk. Ya. Kadang-kadang juga ada musiknya, musik klasik atau musik relaksasi begitu. Saya membayangkan kerajaan Tuhanku jauh lebih indah dari ini. Dan ketika saya berbaring tidur malam hari, saya merenung. Aku akan sampai negeri itu. Ada sukacita. Tergambar di dalam hati kita kerajaan itu. Kalau tidak demikian, saya tidak yakin orang bisa rohani. Saya manusia seperti saudara yang juga memiliki kecenderungan ingin memiliki uang banyak, memiliki barang-barang, sama saudara. Tetapi saya memilih untuk pulang ke surga. Aku memilih pulang. Dan saudara harus sampai pada penghayatan ini. Ya, melambai-lambai kepada negeri itu dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Anda percaya nggak ini ditulis oleh Ilham Roh? Ternyata Abraham, Ishak, dan Yakub itu merindukan itu. Dari Abraham pasti diberitahu kepada Ishak, nah, dulu Papa disuruh Elohim Yahweh meninggalkan lembah Sumeria, negeri Ur Kasdim, supaya Papa menemukan negeri yang Yahweh yang mulia tunjukkan. Nanti Ishak akan juga wariskan itu ke Yakub. Itu saudaraku. Saudara bisa mengerti hal ini? Mereka rindu suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, negeri Ur, yang pada zamannya metropolis, kalau saudara belajar arkeologi Alkitab, itu lembah Sumeria itu metropolis dan sangat maju pada zamannya. Abram ini konyol meninggalkan Ur, ya meninggalkan Ur, yang dia melewati padang gurun, ya. Tidak heran kalau dalam secara umum bangsa Israel itu dikatakan memiliki leluhur bangsa nomaden, bangsa pengembara. Padahal kalau merunut dari Alkitab bukan bangsa pengembara. Abram dari negeri Ur, negeri yang sudah maju, saudaraku. Berdasarkan penggalian arkeologi, asal Abram itu adalah negeri yang benar-benar sudah metropolis pada zamannya. Di luar itu padang gurun, saudara.
Nah, Abram ini berani sekali, saudaraku. Aduh, berani ini. Nah, kalau kita menjadi orang percaya, di mana Abram kita sebut sebagai bapak orang percaya, kita harus berani juga seperti ini. Sekiranya mereka ingat akan tanah asal, mereka akan kembali. Mereka cukup mempunyai kesempatan pulang untuk itu. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Saudaraku, kalau saudara tidak merindukan negeri itu, tidak mengingini negeri itu, ya saudara tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau membawa kita ke negeri itu. Di mana aku ada, aku mau kamu ada. Bukan di mana kamu ada, aku ada. Bukan, sekarang ini dia menyertai kita. Betul, di mana kita ada, Tuhan beserta. Tetapi nanti di akhir hidup kita akan dibawa. Di mana dia ada, kita ada. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, begitu dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Aku akan datang kembali supaya di mana aku ada, kamu ada. Saudara kalau tidak menginginkan ini, saudara berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Aduh saudara, kalau kita tidak merindukan negeri itu, kita akan berkhianat. Kita pasti berkhianat. Tidak mungkin kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Disebut rohani itu kalau fokus kita kepada hal-hal kekekalan, nilai-nilai kekekalan. Orientasi berpikir kita kekekalan, saudara. Makanya sebenarnya tidak boleh loh membagi kelompok ini rohaniwan, ini bukan rohaniwan. Semua harus rohani, kalau tidak rohaniwan, duniawan. Kalau duniawan berarti mencintai dunia, musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Musuh Allah, orang yang mencintai dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Nah saudara kalau masih mencintai dunia itu musuh Allah. Ya dulu dalam pelayanan saya juga tidak terlalu peduli. Yang penting ini orang bisa kasih duit gereja. Ya, oke baik-baiklah ya. Waduh saudara, saya mesti minta maaf kepada saudara. Sekarang saya tidak mau begitu saudara, itu konyol saudaraku. Saudara bisa masuk neraka gara-gara saya. Saudara tidak boleh duniawi. Dan orang kaya, orang berduit itu potensinya besar. Potensinya besar jadi duniawi. Karena uang itu seperti punya sayap, dia bawa terbang kemana saja. Suka-suka. Mestinya sayap kita sayap rohani menuju kemuliaan. Atau ilustrasinya makin banyak duit itu rodanya makin lancar untuk pergi kemana-mana tapi tidak terbang. Bisa begitu. Aduh saudara, saya khawatir saudara ya makin tua itu nggak pernah punya kerinduan untuk pulang ke surga. Itu satu signal Anda ini nggak rohani. Jangan, aduh saudara, jangan sampai rohaniwan tapi tidak rohani. Yang dipikirkan tuh duit, gereja besar, banyak uang. Di gereja yang saya gembalakan ini, cabang-cabang saya, itu cabang-cabang yang tadinya saya gembala, saya rela kok. Yuk, gembalakan dengan baik. Yang suatu hari kau jadi gembala sidang di situ, silahkan please. Tapi sekarang saya masih gembalanya. Karena saya harus membimbing semua jemaat untuk ada di jalur kebenaran ini. Tidak harus jatuh ke anak saya, tidak harus. Tapi tentu anak-anak saya tidak boleh punya dunia lain. Semua harus pelayanan. Ya, iya saudaraku.
Bahkan cucu saya yang umur baru setahun lebih beberapa bulan saja sudah saya katakan jadi pendeta yang benar nanti. Kehormatan loh melayani Tuhan itu, saudara. Tetapi sekali lagi tidak harus jadi pendeta juga. Yang penting melayani Tuhan. Nah, kalau di Gereja Suara Kebenaran Injil ini kan pengusaha bisa jadi pendeta. Tapi jangan ya berjubah pendeta berhati pedagang. Jubah luar pedagang, hati pendeta. Saudara, melayani Tuhan ya nak, jadi pendeta melayani Tuhan. Walaupun mungkin punya profesi sebagai dukungan atau support, entah itu pendidik, ahli hukum, dokter, dan lain-lain, saudara. Pengusaha, ya saudara. Rohaniwan itu orang yang orientasi berpikirnya rohani. Jadi tidak ada itu pemisahan ini imam, ini awam. Aduh, itu salah, itu membuat jemaat akhirnya tidak terpacu untuk bertumbuh secara benar. Sebab Alkitab mengatakan kamu semua ini imamat-imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu semua ini imamat-imamat yang rajani. Imamat-imamat atau hulu balang atau musketeers. Hulu balang, kita hulu balang Tuhan Yesus. Kita melayani Dia. Dalam doa saya katakan, Tuhan, aku hanya ingin satu hal, aku mau melayani Engkau di kekekalan. Beri aku tempat. Hanya itu yang ku minta, Tuhan. Maka selama di dunia ini aku harus melayani Dia. Saya berharap saudara-saudara sekalian benar-benar mau mengerti apa yang saya katakan dan berubah. Ya saudara, tolong kita tidak menjadi putus asa ya kalau sekarang kita banyak masalah ya. Masalah ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya ya. Jangan jadi lemah. Kita lewati saja ya saudaraku hari-hari ini. Makanya di jemaat saya sering mengajar kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Enggak, saya tidak mengajar itu. Sering munafik. Luar biasa itu apa maksudnya? Apa isi kata luar biasa? Saya lebih senang mengajarkan apa kabar saudara bisa dilewati. Banyak uang pun juga bukan luar biasa, itu bisa menjebak kita. Naik pangkat itu belum tentu luar biasa, itu bisa menjebak kita. Kondisi baik, nyaman, sehat itu juga bisa menjebak. Orang mau membangun firdaus di bumi dan tidak mengingini kerajaan Allah. Bisa dilewati. Ya, dihina, difitnah, bisa dilewati. Dipuji, disanjung, bisa dilewati, tidak tenggelam. Berlimpah harta bisa dilewati. Dalam kemiskinan finansial bisa dilewati. Kan begitu. Aku pergi menyediakan tempat bagimu dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku ada, kamu ada. Nah, saudara, ini loh yang jadi sukacita kita. Jangan saudara berkata, wah enggak jelas Pak kapan. Nah kalau begitu saudara seperti orang-orang yang ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-5 atau dari ayat 1-5. Pencemooh, orang yang mengejek Tuhan dengan perilakunya dan mengatakan mana Tuhan, mana janji kedatangannya. Dia pasti akan datang. Kalau dia belum datang, kita keburu meninggal dunia, kita dijemput. Saudara setelah mendengar firman ini, saudara mesti berubah, berani tadi saya katakan nekat memindahkan hatimu. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi.
Jelas. Bumi ini ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Masa kita harus nunggu ada perang dunia baru? Aduh, memang betul ya fana ya. Nunggu ada erupsi gunung meletus atau bencana tsunami semua habis. Atau nunggu kebakaran baru, aduh ternyata begini saja ya. Enggak usah nunggu begitu. Ngengat karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Sekarang saja saudara, kita ini seperti perang dunia ketiga ini. Yang dilawan bukan manusia, bukan perang antar bangsa. Perang melawan virus. Di beberapa negara ada virus periode kedua. Bayangkan saudara. Nah, saudara, ini hidup serba tidak terprediksi. Makanya kita mau memindahkan hati kita di surga. Kita merindukan langit baru, bumi baru, tapi kita ini kerja keras hari ini. Kerja keras. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Kita katakan ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saudara, tidak mungkin orang yang orientasinya itu langit baru, bumi baru, hidupnya tidak bermartabat. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara.
Karena orientasi berpikir seseorang itu mempengaruhi kualitas kesucian hidupnya. Kita tidak akan ribut soal 1-2 juta rupiah. Kita tidak akan ribut dengan soal warisan. Kita bisa mengalah. Tidak akan tenggelam dengan persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani dan menyangkut perkara-perkara fana dunia ini. Tidak akan memiliki target-target yang hanya untuk kesenangan diri, kepuasan diri, keagungan nama diri. Tidak akan. Saya pernah mengatakan kepada saudara-saudara, ada satu kalimat yang kalau diucapkan, orang lagi senang jadi susah. Tetapi orang lagi susah bisa menjadi senang dengan kalimat itu. Aduh, kalimat apa itu? Lagi senang mendengar kalimat itu, jadi susah. Lagi susah, lagi menderita, mendengar kalimat itu, jadi senang. Kalimat apa itu, saudara? Kalimat itu adalah semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir, saudara. Nah, kalau kita memahami hal ini, saudara yang sekarang lagi susah, saudara yang sekarang lagi susah, saudara bisa senang. Orang berkata, wah Pak Era sukses. Wah punya sekolah, wah punya gereja, dan lain sebagainya. Saya tidak merasa sukses, saudaraku. Sungguh. Setelah Tuhan membukakan banyak rahasia firman ini, saya tidak merasa sukses. Sebab sukses kita itu hanya satu. Ketika kita datang nanti menghadap Tuhan, kita dijumpai berkenan. Dijumpai berkenan. Kita melakukan kehendak Tuhan selama di bumi dan memenuhi rencana-rencananya. Nah, kalau kita tidak memindahkan hati kita di surga, kita tidak akan serius mau hidup suci. Kita tidak akan serius memenuhi apa bagian kita. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Nah, kalau Tuhan Yesus orientasinya itu kerajaan yang akan datang. Orientasi kita dunia ini kan gak nyambung. Kita gak bisa mendampingi dia. Coba saudara renungkan, dan ini memang benar. Alkitab itu pendahuluan hidup kita. Dan kita itu meneruskan itu dalam kehidupan kita hari ini. Bayangkan seakan-akan memang demikian. Seakan-akan Yesus masih mengenakan tubuh daging dan kita ikut dia. Kira-kira bagaimana mengimplementasikan menjadi pengikut Yesus itu? Seakan-akan kita di masa penganiayaan, berani tidak kita mempertaruhkan leher kita dipancung seperti Paulus? Mesti berani. Makanya saya beranikan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu hatiku, ampun, maaf, izin kalau ini berlebihan. Aku rela mengalami seperti yang dialami Paulus atau seperti Petrus. Memang sepertinya lebay, tapi seandainya itu terjadi, aku tahu itu pilihan yang terbaik. Nah, sekarang bentuknya beda hari ini. Tidak dipancung secara harafiah, tidak disalib secara harafiah. Salibkan daging, salibkan keinginan-keinginan dunia. Kita pindahkan hati kita di surga.
Jangan kita makin menjadi pendeta besar, punya jemaat banyak, kita makin sesat. Makin duniawi karena merasa memiliki kenyamanan. Dihormati manusia, ya, selalu didaulat, duduk di depan, pukul gong, membuka muktamar atau raker atau apa, dinikmati, akhirnya itu jadi berhala. Maka tidak heran kalau orang berebut kedudukan, berebut menjadi ketua sinode. Karena itu ada maknyusnya dan itu kedagingan, saudara. Ayo kita pindahkan, saudaraku. Kita pasti akan mati. Jalan ini ada ujungnya, saudaraku. Ingat itu. Semua akan berakhir. Jadi jangan menunggu kita mau mati, baru kita mau memindahkan hati. Mau mati baru sadar, oh iya ya saya mesti harus mempersiapkan diri. Terlambat seperti 5 gadis bodoh yang tidak sempat menyiapkan lampu. Itu dia. Tidak siap menyiapkan pelita karena tidak punya minyak. Sekarang ini kita mulai. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Sekarang takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Yesus tidak tertarik dengan indahnya dunia. Loh, kok kita bisa tertarik? Nah, semua kita termasuk saya dulu. Nah, kita mesti belajar bertobat, saudaraku. Ini unsur-unsur kekafiran itu masih dalam daging dan jiwa kita. Harus kita buang. Kalau saudara masih tidak mau bertobat, saudara akan menyesal. Saudara jangan berkata, Pak Pendeta, kita ini kan jemaat lah. Kita nggak seperti Pak Pendeta. Ini loh masalahnya. Orang membedakan imam awam. Kalau pendeta imam, jemaat awam. Pendeta itu rohaniwan, jemaat duniawan. Anda menjadikan diri musuh Allah. Semua kita harus rohaniwan. Semua kita ini imamat-imamat. Tolong deh kita sadar, saudaraku. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1-3. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kurang apa? Kewargaan kita di surga, kurang apa? Ini kalau Sunday Bible Teaching ini sekarang temanya masih di sini, saudara. Di suasana COVID ini kondusif, saudara. Ya, bisa setiap saat saudara dijemput loh oleh tim medis plus polisi dan TNI. Kalau mau bandel tidak mau dibawa ke rumah sakit atau gedung tempat perawatan korban COVID. Kalau di Jakarta Wisma Atlet, seperti yang saudara lihat itu di televisi, mau keluar negeri ternyata berapa ratus itu orang yang terjangkit COVID langsung dibawa ke Wisma Atlet. Mau naik terbang atau mau keluar negeri atau keluar kota itu dibawa ke, jadi terbangnya ke Wisma Atlet. Ya syukur sembuh, kalau tidak kan mungkin nggak melihat keluarga lagi kan. Itulah hidup,
Itulah hidup. Jadi saudara, saya mengajak kita itu berubah. Ya, jangan keras kepala, ya, tolong deh, ayo kita bertobat. Kita itu artinya saudara dan saya pun juga harus bertobat terus. Ini serius saudara. Orang mau bicara tentang kita bagaimana, ya terserahlah. Kita pasti akan mati dan bersama menghadap pengadilan Tuhan. Makin kita dijahati, jelek-jelekin, dijahatin, makin kita periksa diri, koreksi diri. Jangan-jangan memang aku jahat, memang jangan-jangan aku seperti yang dikatakan orang itu. Maka kita periksa diri, kalau benar demikian ya kita bertobat saudara. Orientasi berpikir kita harus benar. Karena mempengaruhi kualitas kesucian hidup. Kalau yang dipersoalkan itu masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani dengan filosofinya, mari kita makan minum sebab besok kita mati, itu akan menjadi serigala bagi sesama. Homo homini lupus, kata Thomas Hobbes. Apa begitu? Jangan jadi serigala. Karena tidak ada serigala masuk surga. Tidak ada monyet masuk surga. Yang masuk surga itu manusia. Manusia yang berstandar manusia. Man of God, manusia Allah. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang modelnya adalah Yesus. Yang melakukan kehendak Bapa. Jika tidak, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Jangan tubuhnya manusia, mentalnya bukan manusia. Jadi kalau orang maki-maki orang kadang-kadang ya benar-benar tidak sopan ya saudara. Dasar lo monyet. Dasar lo anjing. Nah kita yang di anjing-anjingin, di monyet-monyetin ya periksa diri. Aku ini anjing enggak ya? Jangan-jangan benar kata orang. Luarnya manusia, dalamnya suka gigit orang. Seperti serigala. Potongan luarnya itu bermartabat, dalamnya bejat. Nah kita periksa diri saudaraku. Kalau orientasi berpikir kita itu masih pemenuhan kebutuhan jasmani, target-targetnya nanti duniawi. Uang belum sejumlah ini. Tabungan belum sebanyak ini. Belum memiliki ini. Belum memiliki itu. Belum pergi ke tempat terus. Saya tidak katakan salah punya uang, punya barang atau wisata ke tempat tertentu. Jangan jadikan target. Kalau Tuhan mempercayakan berkat finansial kepada saudara-saudara bisa menikmati, nikmati secara benar sebagai anak-anak Allah. Tapi orang kan pada umumnya mencari uang untuk kesenangan pribadi, harga diri, kepuasan diri. Tidak peduli perasaan Allah. Target kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya hari ini. Persis seperti Abraham. Lalu memenuhi rencananya. Sehingga sebelum mati kita berkata, sudah selesai Tuhan. Aku sudah menyelesaikan semua tugas yang kau percayakan padaku. Saudara semua itu istimewa. Anda pasti punya tugas yang Tuhan berikan. Apa? Tugas saudara penuhi. Tidak harus menjadi misionaris yang masuk pedalaman Afrika. Tidak harus menjadi pendeta. Jadi pendeta maupun pedagang itu tidak prinsip sebenarnya. Yang prinsip itu motivasi terdalam melakukan hal tersebut. Sekarang dari hal-hal kecil, saudara bisa melayani dia. Maka orientasinya mesti kekekalan baru benar.
Saya sering menggambar gambar ini, saudaraku. Dan ini akan membantu saudara menjadi bantuan visual ya, saudara. Ini kuburan. Ini grave, kuburan. Jangkauan kita itu bukan di sini. Kalau jangkauan pandang kita hanya di sini, kita akan binasa. Mari makan minum dan besok kita mati. Jangkauan pandang kita, saudaraku, itu harus di sini. Di balik kubur, beyond the grave, after the grave. Ini kekekalan. Mesti ke sana. Jangan di sini. Hidup kita di sekarang ini itu hanya persiapan untuk kekekalan. Jadi kalau saudara menyanyi misalnya, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ini rancangan yang penuh pengharapan seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan keempat. Itu di sini. Kehidupan di belakang langit biru. Ini saudara. Bukan di sini. Ingat ini bukan di sini. Jangan kita mengorbankan kekekalan dengan kesenangan-kesenangan sementara. Oleh sebab itu acara-acara seperti saat ini, ya, ini acara-acara yang harus kita pahami sebagai acara penting karena ini akan memberikan inspirasi kepada saudara. Ini akan memberikan inspirasi kepada saudara. Ini bisa mengubah hidup saudara. Target kita itu bukan di sini. Maka kita berkata asal ada makanan, pakaian cukup. Bukan berarti lalu kita mau menjadi orang miskin yang penting punya makanan, pakaian. Bukan, itu salah mengerti. Kita harus maksimalkan potensi bekerja keras, sukses dalam karir, studi, bisnis. Kita punya banyak, tetapi kita mengerti bahwa harta kita sendiri itu nanti di belakang langit biru. Semua ini harta orang lain. Siapa? Hartanya Tuhan. Barang siapa tidak setia dengan harta orang lain, ya dia tidak bisa dipercayai. Hartanya sendiri. Artinya sekarang kita harus bisa dipercayai untuk mengelola semua potensi, bakat, talenta, dan apapun yang kita miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu yang mestinya kita lakukan sekarang. Sebab kita hanya untuk mempersiapkan kekekalan, saudaraku. Saya mengajak saudara untuk benar-benar mau berubah di sini. Dan saudara akan memiliki sukacita yang besar. Dan sukacita itu tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Kecuali orang mengerti kebenaran ini. Kecuali orang memahami kebenaran ini. Lalu mengenakan kebenaran itu, tergambar itu. Kerajaan Allah di dalam dirinya. Dia sudah melihat kerajaan itu sebelum dia mati. Ia melambai-lambai seperti Abraham. Ada satu lagu yang saya kompos ya terkait dengan hal ini. Kalau jemaat GSKI Rehoboth mungkin sudah biasa. Saudara yang tidak pernah datang di gereja Tuhan yang saya layani di Arta Gading lantai 3 dan 5 ya. Lantai 3 dan 5. Mall Arta Gading ya. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Biasa kita mengadakan kebaktian itu jam 11 kalau hari Minggu, dan sekarang jam 5 ya. Pasti biasa mendengar lagu ini atau menyanyikannya. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sebenarnya lagu ini terilhami oleh lagu yang dari kecil saya sudah sering menyanyikan di gereja. Ya, saudara pasti sebagian tahu. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Dari situ sebenarnya, Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Nah, syairnya kira-kira itu. Lagu ini saudaraku yang mengelami saya mengarang lagu ini. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti. Saudara, ayo kita habiskan sisa umur hidup kita untuk mencari Tuhan dengan benar, tidak hanya beragama. Banyak kebenaran yang harus saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, dan kebenaran itu akan mengubah. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.